Istilah kanker atau cancer pertama kali digunakan oleh Celsus, seorang dokter Romawi sekitar tahun 25 sebelum Masehi. Cancer merupakan kata Latin yang berarti kepiting, sebagai terjemahan dari kata carcinos dari bahasa Yunani yang juga berarti kepiting. Orang yang pertama kali memperkenalkan dan memakai istilah carcinos adalah Hippocrates, seorang dokter berkebangsaan Yunani sekitar tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, yang juga dikenal sebagai Bapak Kedokteran. Hippocrates memisahkan kedokteran dari tahayul dan agama dan menjadikannya sebuah ilmu pengetahuan. Dalam tulisan-tulisan Hippocrates terdapat banyak referensi tentang kanker. Hippocrates mengklasifikasikan penyakit menurut gejala-gejala utama dan sampai pada kesimpulan bahwa semua penyakit termasuk kanker, berasal dari penyebab alami. Hippocrates mencatat bahwa tumor yang tumbuh sebagian besar terjadi pada orang dewasa, dan pertumbuhannya mengingatkannya pada kepiting yang bergerak, yang mengarah pada istilah carcinos atau tumor, karsinoma atau tumor ganas, dan cancer atau ulkus ganas yang tidak sembuh-sembuh. Menurut Hippocrates, tumor disebabkan oleh ketidakseimbangan keempat cairan tubuh, yaitu darah, dahak, empedu kuning, dan empedu hitam. Hippocrates menulis tentang gejala yang dialami oleh wanita berupa keputihan berwarna gelap. Itu berhubungan dengan pembesaran dan ulserasi di rahim. Hippocrates mengenali kanker kulit, mulut, payudara, dan perut. Hippocrates mengetahui tentang kondiloma, anorektal, hingga polip, dan merekomendasikan pemeriksaan dengan spekulum jika letak penyakit itu berada lebih tinggi di usus besar. Hippocrates juga menggambarkan karsinoma payudara dengan tanda berupa keluarnya cairan berdarah dari puting susu. Hippocrates mengamati tumor sclerosus cervix yang berhubungan dengan perdarahan, kekurusan, dan menyebabkan kematian. Hippocrates menyebutkan tumor superficial dan tumor yang dalam di ketiak, pangkal paha, dan paha pada orang tua. Hippocrates merangkum rekomendasinya untuk pengobatan dengan menulis bahwa tumor yang tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dapat disembuhkan dengan besi atau pisau. Tumor yang tidak dapat disembuhkan dengan besi dapat disembuhkan dengan api atau kauter, dan tumor yang tidak dapat disembuhkan dengan api tidak dapat disembuhkan. Untuk tumor yang tersembunyi atau dalam, ia menyarankan untuk tidak menggunakan pengobatan apapun, karena jika diobati, pasien akan cepat meninggal. Jika tidak diobati, pasien dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Setelah Yunani menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi, para dokter Yunani mulai berpindah ke Roma. Pada tahun 46 sebelum Masehi, sebuah undang-undang baru disahkan atas rekomendasi Julius Caesar yang memberikan kewarganegaraan Romawi kepada semua dokter Yunani di Roma. Di antara warga negara baru tersebut, terdapat seorang pemuda yang berpendidikan tinggi dan ambisius bernama Aulus Cornelius Celsus. Celsus menerima sebagian besar pendidikan kedokterannya di sekolah kedokteran terbaik saat itu, yang berlokasi di Alexandria, Mesir. Celsus menjadikan bahasa Latin sebagai bahasa kedokteran untuk pertama kalinya. Ia menulis dalam bahasa Latin De Medicina, sebuah daftar ensiklopedis tentang kemajuan yang telah dicapai sejak zaman Hippocrates. Catatan tertulisnya muncul kembali pada abad ke-15 dan pertama kali dicetak dalam bentuk buku pada tahun 1478 di Florence menggunakan mesin cetak baru, menjadikannya buku kedokteran pertama yang diterbitkan melalui mesin cetak. Celsus melanjutkan tradisi Hippocrates dengan membandingkan kanker dengan kepiting, karena kanker melekat pada struktur di sekitarnya dengan cara yang mirip dengan cara kepiting berpegangan pada apapun dengan capitnya. Celsus membedakan beberapa jenis kanker,
ia mengetahui tentang kanker superficial pada wajah, mulut, tenggorokan, dan penis. Tetapi ia juga menyebutkan kanker pada hati, limpa, dan organ visceral seperti usus besar. Dalam The Medicina, Celsus memperkenalkan klasifikasi pertama untuk karsinoma payudara. Ia membedakan karsinoma dini, karsinoma tanpa ulserasi, dan karsinoma fungating ulserasi. Ia merekomendasikan terapi bedah agresif, tetapi ia percaya bahwa hanya pada tahap awal tumor ini dapat dieksisi atau diangkat dengan cara pembedahan. Ia mengingatkan bahwa bahkan setelah eksisi, dan ketika bekas luka yang sembuh dengan baik terbentuk, karsinoma payudara dapat kambuh dengan pembengkakan di ketiak dan menyebabkan kematian dengan menyebar ke dalam tubuh. Menurut Celsus, karsinoma superficial harus diobati terlebih dahulu dengan mengoleskan kubis, campuran madu, dan putih telur yang diasinkan atau buah ara matang. Dokter Yunani ketiga yang terkenal adalah Claudius Galen. Ia juga belajar di Alexandria, dan setelah menyelesaikan studinya, ia menetap di Roma. Atas keterampilannya dalam pembedahan, ia diangkat sebagai dokter bergaji untuk para gladiator. Galen adalah seorang ahli teori dan penulis yang produktif. Tetapi, meskipun ia berpraktik di Roma dan bahasa lisannya adalah Latin, ia menggunakan bahasa Yunani dalam tulisan-tulisannya. Ia menulis sekitar 500 makalah medis, termasuk 100 catatan tentang tumor dan kanker. Kumpulan tulisannya, Opera Omnia, pertama kali muncul dalam bentuk buku pada tahun 1490 di Venezia, yang diikuti oleh edisi tambahan. Galen mengikuti Hippocrates dan teori humoralnya dan mengabaikan Celsus, yang merupakan pendahulunya di Roma. Ia mengadopsi teori empedu hitam Hippocrates dan percaya bahwa empedu hitam menyebabkan kanker yang parah, bernanah, dan tidak dapat disembuhkan. Meskipun ia juga membandingkan kanker dengan kepiting dan menyarankan pembedahan dengan memotong jaringan sehat di sekitar tepi tumor, tetapi ia menerima prasangka Romawi terhadap prosedur pembedahan, yaitu ahli bedah terbaik adalah orang yang hanya melakukan operasi sebagai pilihan terakhir. Galen berpendapat bahwa kanker adalah penyakit konstitusional yang menyerang orang sakit, terutama mereka yang memiliki watak melankolis.